sebuah persegi panjang. Nah, sifat daripada diagonal sebuah persegi panjang adalah panjangnya sama. Maka jika di sini ada 4x min 3 dan di sini ada 2x plus 7, maka kita akan membuat dalam bentuk ini adalah bentuk perkalian, maka kita tahu bahwa lawan dari perkalian adalah pembagian, yaitu x. Hasilnya adalah dibagi kedua ruas dibagi dengan 2. Nah, maka x sama dengan 5. Nah, itu tadi nilai x nya. Kemudian yang b, kita akan melihat bahwa di sini ada panjang diagonal persegi panjang tersebut. Kita akan pakai salah satu, karena kan tadi bernilai sama. Kita akan pakai, kalau teman-teman boleh pakai 4x min 3 atau 2x plus 7. Coba kita akan memakai yang ini. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 17 cm. Cukup sederhana teman-teman untuk mencari keliling pada daerah yang di sini. Ya, daerah ini kelilingnya seperti apa. Kalau misalkan kita lihat bagaimana sih cara menentukan keliling sebuah bangun, ya, kita cukup menjumlahkan semua sisi-sisinya saja. Ibaratnya kalau kita misalkan lari start dari di tempat ini, kita lari kan seperti ini. Kalau kita lari mengelilingi bangun tersebut, artinya adalah penjumlahan setiap daripada sisi-sisinya. Nah, kita tahu bahwa kita start dari sini 4 ditambahkan dengan 8 ditambahkan dengan 56 cm. Nah, kemudian tadi ketika kita mencari keliling, nah bagaimana cara kita menentukan luas? Kita akan melihat bahwa bangun ini sebetulnya terdiri dari, kita bisa ambil 3 bangun. Bangun yang pertama, bangun yang kedua, dan bangun yang ketiga. Kita akan melihat dulu luas bangun yang pertama. Luas bangun pertama adalah sebuah persegi panjang, yaitu panjangnya 12 dikalikan dengan lebarnya 4 cm. Kemudian ditambahkan dengan luas bangun yang kedua. Sebuah persegi hasilnya adalah 112 cm pangkat 2. Nah, pada kali ini kita akan melihat bangun jejer genjang PQRS. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencari panjang QR. Kita tahu bahwa sifat-sifat jejer genjang, sisi-sisi yang sejajar itu sama panjang. Ya, jadi jika di sini QR itu akan sejajar dengan PS dan akan sama panjang dengan PS. Nah, kemudian kalau misalkan PQ yang sejajar dengan SR, maka SR juga memiliki panjang yang sama, yaitu 28 cm. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Maka panjang QR, kita akan lihat. Yang pertama, kalau kita melihat seperti ini, kita akan perbandingkan dengan luasnya, ya. Karena pada dasarnya luas bangun itu sama. Dilihat dari mana? Dilihat dari misalkan alasnya PS atau QR, ya teman-teman. Itu berarti tingginya adalah TQ. Kemudian kalau dilihat dari alasnya PQ, maka tingginya adalah RU. Begitu. Maka kita tahu bahwa luas jejer genjang adalah alas dikalikan dengan tinggi. Maka di sini kita akan melihat dari sisi luas jejer genjang. PQ
alas dikalikan dengan RU PQ sebagai alas dan RU sebagai tinggi, maka akan sama dengan PS, atau kita akan melihat itu sebagai QR. Kita akan kalikan dengan PQ. Nah, kita akan lihat sini. Kalau PQ itu adalah 28 dikalikan dengan 15 sama dengan QR, karena kita belum tahu, dikalikan dengan 21. Nah, 28 dikalikan dengan 15 adalah 420 sama dengan QR dikalikan 21 atau 21 QR. Nah, kalau untuk mencari QR-nya saja, karena di sini adalah bentuk perkalian, maka kita akan bagi kedua ruas dengan 21. Maka panjang QR adalah 20 cm. Kita akan lihat keliling jejer genjang PQRS. Kita tahu bahwa ketika kita berlari dari PQRS melalui jejer genjang tersebut, berarti artinya keliling jejer genjang PQRS adalah jumlah semua sisinya. Tadi kita sudah tahu bahwa QR itu adalah 20 cm. QR akan sama dengan PS dan PQ akan sama dengan SR. Maka kelilingnya adalah PS ditambahkan dengan SR ditambahkan dengan RQ ditambahkan dengan QP. Nah, kita akan lihat kelilingnya. Jadi 20 ditambah dengan 28 ditambah dengan 20 ditambah dengan 28. Maka keliling jejer genjang tersebut adalah 96 cm. Ini adalah bagaimana cara kita menghitung luas daerah yang diarsir. Tapi sebelumnya kita tidak mengetahui berapa sih panjang OT dan berapa sih panjang TP sebenarnya, karena yang ada di dalam soal hanyalah perbandingannya. Kita akan lihat jika dibandingkan panjang OT dengan TP. Kalau OT itu adalah 3 banding TP itu 4. Nah, kita lihat kalau misalkan di sini ada panjang PR adalah 14. Berarti kalau sifat diagonal suatu belah ketupat itu membagi 2 sama panjang, ya sisi kanan dan sisi kirinya atau sisi atas dan sisi bawahnya, maka OP besarnya adalah 7. Kalau 7, kita sudah tahu bahwa di sini 4 ditambahkan dengan 3 sama dengan 7. Maka sebetulnya perbandingan ini sama saja. Jadi panjang OT sama dengan 3 cm dan panjang TP sama dengan 4 cm. Mencari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir adalah luas belah ketupat PQRS. Kita akan kurangkan dengan luas belah ketupat TQUS. Nah, luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Maka kita akan lihat diagonal satunya. Kita punya QO ini sepanjang 12 cm, berarti kalau ke OS berarti 12 cm juga. Maka total QS nya Kita akan kalikan dengan PR dibagi dengan 2. Nah, dikurangi dengan yang di dalam yaitu QS dikalikan dengan TU dibagi dengan 2. Maka luas daerah yang diarsir adalah QS-nya 24 dikalikan dengan PR-nya adalah 14 per 2 dikurangi dengan QS-nya adalah 24 dikali dengan TU-nya adalah 6 dibagi 2. Maka kalau ini perkalian kita bisa coret-coret. Nah, luas daerah yang diarsir 168 dikurangi dengan 72. Maka luas daerah yang diarsir adalah 96 cm pangkat 2. kita akan melihat bahwa trapesium ABCD adalah trapesium sama kaki, di mana kaki-kakinya sama, yaitu panjang AD sama dengan panjang BC. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa panjang AB 11 cm dan panjang CD adalah 3 cm. AB dan CD ini adalah kedua sisi yang sejajar. Nah, kita akan melihat kalau kita kasih garis bantu di sini, maka di sini akan menjadi 3 karena sama dengan di sini atasnya. Nah,
Maka sisanya yaitu AE, dan kita akan lihat di sini kasih OB itu harusnya sama panjang ya. Kalau misalkan di sini 11 sudah ada 3 di sini, maka sisanya adalah 11 dikurangi 3. Nah, karena di kanan dan kiri AE dengan OB, kita akan bagi 2. Maka di sini 8 dibagi dengan 2 yaitu 4 cm. Maka panjang AE adalah 4 cm dan panjang OB adalah 4 cm. Nah, pertanyaannya kita tidak diminta untuk menentukan panjang AE ataupun OB, tapi kita diminta untuk menentukan tinggi trapesium. Apa sih hubungannya dengan AE? Nah, kita akan lihat. Kalau kita perbesar AE dengan DE, nah DE merupakan tinggi trapesium tersebut. Kita melihat adanya satu korelasi. Jika di sini adalah 4 cm, kita akan melihat sudut DAE atau DAB adalah 45 derajat. Maka kalau di sini sudah ada sudut siku-siku, besar suatu sudut segitiga adalah 180. Nah, kita sudah punya 45 dan 90. Maka besar sudut ADE adalah 45 derajat. Maka ini merupakan segitiga yang sama kaki, karena kaki-kaki sudutnya ini sama besar. Maka kalau di sini 4, AE-nya 4, maka DE juga 4 cm. Maka tinggi trapesium tersebut adalah 4 cm. Kemudian kalau kita diminta untuk menghitung luas trapesium tersebut, maka luas trapesium ABCD adalah jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tingginya dikalikan dengan 4 dibagi dengan 2. Maka kita bisa hitung, kita bisa coret 14 dikalikan 2. Maka luas trapesium ABCD adalah 28 cm pangkat 2.